itu ada aliansi Manggarai, kita mau juga ada Manggarai. Kan nggak mungkin mahasiswa yang nerbitin jurnal pasti udah dosen. Iya, iya. Kawan-kawan pejuang keadilan di aksi Kamisan ke-869 dengan tema Hari Keadilan Internasional. Negara harus berhenti merawat impunitas. Tanggal 17 Juli setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional, sebuah momentum penting di mana Statuta Roma diadopsi sebagai landasan pembentukan Mahkamah Internasional. Di dalam Statuta Roma bersifat harapan terbentuknya sebuah dunia yang tidak lagi memberi ruang bagi impunitas, di mana pelaku kejahatan kemanusiaan yang pelanggaran hak asasi manusia tidak lagi bisa berdiri di balik kekuasaan. Namun, 2 dekade setelahnya, negara kita Republik Indonesia belum juga meratifikasi Statuta Roma. Ini adalah sebuah tanda bahwa negara ini tidak peduli dengan keadilan, dia peduli dengan hak asasi manusia dan tidak berpihak kepada korban. Belasan kasus pelanggaran HAM, mulai dari peristiwa 1965, tragedi Talang Sari, penghilangan paksa 1998, dan berbagai pelanggaran HAM lainnya yang tidak terdokumentasi. Negara juga sibuk merapikan wajah masa lalunya dan bahkan memilih pelanggaran hak asasi manusia sebagai pemimpinnya. Untuk itu, kami menyuarakan pemerintah harus memperhatikan proyek penulisan ulang sejarah nasional Indonesia dan menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto karena hanya akan melanggengkan impunitas dan mengeluarkan fakta sejarah hak asasi manusia. Kami menolak segala upaya penghapusan atau penyangkalan terhadap kekerasan seksual dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang mengumpulkan kepastian hukum bagi masyarakat. Kami juga menuntut negara segera meratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional dan Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk kepastian hukum bagi masyarakat dan jaminan tidak berulangan peristiwa pelanggaran berat hak asasi manusia atau kejahatan penghilangan paksa. Kami juga menyerukan Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas Hak Asasi Manusia terkait kasus pemerkosaan massal Mei 1998 dan kasus-kasus pelanggaran berat HAM lainnya sesuai mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Terakhir, kami menyerukan penyelidikan Pol Justistia, Komnas HAM atas kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM termasuk kasus pembunuhan Nurdin Saidalin harus segera dilakukan secara independen dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Demikian, Jakarta 17 Juli 2025. Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Jangan diam! Jangan diam! Terima kasih teman-teman. Selamat sore teman-teman. Nama saya Arman Ramadan. Saya salah satu peserta Kala Bahu yang diadakan oleh LBH Jakarta. Di sini saya mau meminta waktunya sedikit untuk berbagi keresahan bersama terkait tentang apa yang sedang terjadi di Indonesia belakangan. Belakangan ini kita masyarakat sipil disuguhi oleh banyak pemberitaan terkait sejumlah isu hingga pernyataan sesat dari seorang menteri. Dimulai dari tuduhan Tuhan, pemerkosaan massal, hingga pelurusan narasi sejarah yang dianggap memusingkan, bahkan menghilangkan sejumlah peristiwa penting di masa lalu. Pertama, soal Tuhan yang mendapatkan sorotan dan kritik publik baik dari segi proses maupun substansi. Sama seperti Undang-Undang TNI yang baru disahkan beberapa partisipasi publik dan pola-pola semacam ini selalu berulang. Buat mereka mungkin kita hanya dipandang sebagai sekumpulan individu yang tak berdaya dan lumbung suara untuk mereka. Dan kalau kita perhatikan, mereka punya ketakutan yang sama yang namanya partisipasi publik. Nah, saya sendiri nggak paham apa yang membuat mereka selalu menutup akses publik dalam proses undang-undang. Apakah mereka takut
agenda-agenda atau kepentingan mereka terganggu. Kemudian yang kedua ada soal pemerkosaan massal dan juga perusahaan narasi sejarah. Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan Fadlizon menyangkal sekaligus abai terhadap opini publik. Alih-alih mengakui keberadaan korban pemerkosaan, dia malah mempermasalahkan terminologi massal. Dan lebih lucunya lagi, dia takut jika kasus tersebut diselidiki lebih lanjut, itu akan mencoreng nama bangsa di muka internasional. Mungkin ini bentuk mentalitas dari seorang pejabat yang katanya dari bangsa yang besar. Orang yang sama juga mengatakan bahwa ia akan menuliskan sejarah dengan tone yang positif. Pertanyaan retoris dari saya, bagaimana mungkin menuliskan peristiwa sejarah dengan tone positif di saat yang bersamaan ada banyak kejahatan dan kejahatan yang dilakukan oleh tangan-tangan kekuasaan saat itu? Bagaimana mungkin menuliskan sejarah dengan tone positif di saat bersamaan ada para korban dan keluarga korban yang masih berkumpul di depan istana menuntut keadilan sampai saat ini? Sulit bagi saya untuk membayangkan itu. Dan yang pasti, penyangkalan terhadap peristiwa masa lalu, pelurusan narasi sejarah dengan tone positif, hingga pemberian gelar terhadap Presiden Soeharto dalam satu waktu yang bersamaan bukanlah suatu kebetulan semata. Terdapat upaya yang sistematis dan pihak-pihak yang mengorkestrasi untuk memutarbalikkan fakta sejarah. Saya percaya bahwa narasi sejarah yang diciptakan selalu berkelindan dengan kepentingan penguasa untuk memberikan legitimasi mereka. Para pelaku pelanggaran HAM dinarasikan sebagai pahlawan, sementara itu para korban dianggap sebagai pemecah belah, mengganggu stabilitas nasional, dan yang terburuk ini juga menjadi praktik impunitas yang berkepanjangan. Terakhir, kita selalu mengembangkan bahwa kita adalah bangsa yang besar. Bagi saya itu omong kosong. Jika kita memang bangsa yang besar, seharusnya kita berani untuk bersikap jujur tentang segala peristiwa kelam yang pernah terjadi di masa lalu. Kita harus berani memulihkan dan memberikan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Kita harus berani menghukum dan menindak orang-orang yang melakukan pelanggaran HAM. Jika tidak melakukan hal yang demikian, kita hanya menjadi bangsa yang penakut dan sekaligus pengecil. Terima kasih teman-teman. Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Terima kasih. Selanjutnya refleksi yang kedua adalah tampilan dari Arti. Saya refleksi soal pembunuhan Anas Urwidi di Indonesia Mekah. Siapapun kita yang biasa mendaki gunung atau naik gunung, kita harus bersolidaritas. Dan di mana hari ini di sana lagi diturunkan aparat melakukan penggusuran terhadap warga yang sedang berjuang melawan panas bumi, yang di mana pemerintah kita menjual energi atas nama pembangunan. Jadi ini bukan berarti benar-benar untuk kepentingan rakyat, tapi semena-mena untuk atas nama pembangunan untuk menghasilkan batu uang baru, kawan-kawan. Jadi geothermal itu sendiri tidak hanya membutuhkan lahan yang sedikit, dia membutuhkan 2 kali lipat lapangan sepak bola dan membutuhkan air yang banyak dan menghasilkan hydrogen dan menghasilkan polutan yang menyebabkan kesehatan kita yang merusak tubuh kita. Apakah kita sepakat dengan pembangunan? Hidup korban! Lawan! Hidup korban! Jangan diam! Kawan-kawan, di negara kita ini tidak lagi keberpihakan hak asasi manusia, tapi kita sebagai manusia menjadikan objek dari suatu pembangunan yang mengorbankan rakyatnya. Kawan-kawan, ini tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, juga terjadi di NTT, di Sulawesi, di mana sumber kekayaan alam
menjadi sumber utama untuk dieksploitasi. Apakah tempat itu ruang kosong kawan-kawan? Yang tidak, kawan-kawan. Jadi semua dinormalisasi untuk atas nama pembangunan dan kesejahteraan yang kembali-kembalinya kita adalah menanggung kerusakan, dampak dan daya rusak dari pembangunan yang dijanji-janjikan yang atas namakan kesejahteraan kawan-kawan. Kawan-kawan, dari 2014 menuju ke 2017 juga NTT ditetapkan sebagai Pulau Geothermal atau Pulau Panas Bumi. Apakah itu ada partisipasi dan diajak bicara sama warganya? Tentunya tidak kawan-kawan. Jadi keputusan hanya keluar di meja dan di ruangan yang mewah kawan-kawan. Apakah mereka tahu permasalahan di sana? Yang tentunya tidak kawan-kawan. Jadi di sana terjadinya penggusuran, intimidasi dan kriminalisasi hingga terjadinya kekerasan. Siapa pelakunya kawan-kawan? Pada tentunya aparat, mulai dari polisi, tentara hingga negara kawan-kawan. Di mana keberpihakan mereka? Yang tentunya tidak ada kawan-kawan. Jadi eksploitasi adalah terus terjadi karena kita mempunyai sumber daya yang begitu luar biasa kawan-kawan. Jadi kita tidak perlu bangga mempunyai emas, mempunyai nikel, mempunyai batu bara, karena itu ujung-ujungnya soal kita hanya menanggung kriminalisasi, intimidasi, dampak maupun daya rusak, dan saudara-saudara kita akan menanggung dampak maupun daya rusak dari praktek-praktek kejahatan yang dilegalkan oleh negara lewat keputusan menteri, lewat keputusan presiden, lewat ugal-ugalan kawan-kawan. Jadi tidak hanya RT RW yang diotak-atik kawan-kawan, juga undang-undang diotak-atik untuk melegalkan kejahatan yang sesungguhnya kawan-kawan. Apakah ini praktik baik kawan-kawan? Yang pada tentunya tidak kawan-kawan. Jadi proyek yang menumbangkan hak asasi manusia itu adalah kawan-kawan kita, adalah lawan kita kawan-kawan. Lawan kita bukanlah suku, ras, agama, tapi kejahatan yang diciptakan oleh Presiden Prabowo lewat Menteri SDM Bahlil Lahadalia kawan-kawan. Jadi keputusan ini adalah tidak mempertimbangkan dampak maupun kerusakan lingkungan yang terjadi di setiap tapak krisis yang dialami oleh warga kawan-kawan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, refleksi soal kebijakan yang tidak pro terhadap kehidupan pada rakyat di tapak kawan-kawan. Hidup korban, jangan diam. Saya kembalikan. Diam, aku siapkan untukmu pemberontakan. Sesungguhnya suara itu bukan perampok yang ingin menyerah hartamu. Ia ingin bicara mengapa kau pegang senjata dan gemetar ketika suara-suara itu menuntut keadilan. Sesungguhnya suara itu akan menjadi kata. Dialah yang mengajari aku bertanya dan pada akhirnya tidak bisa pindah. Engkau harus menjawabnya. Apabila engkau tetap bertahan, aku akan memburumu seperti kutukan. Aku bisa dibuat tak bernyawa, ku tulis berikan
langit runtuh. Tapi tidak hari ini. Akan tiba saatnya asa akan putus. Tapi tidak hari ini. Kita daulat dan punya kuasa. Kita adalah atasan Presiden Republik Indonesia. Tegakkan kepala, luruskan tatapan berani kepada para tiran, usungkan dada, kepalkan tangan, tinju langit, tampilkan gestur perlawanan demi bangsa dan negara. Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan! Jangan diam! Lawan! Jangan diam! Lawan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Mohon swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Hidup korban. Jangan diam. Hidup korban. Jangan diam. Jangan diam. Lawan. 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 Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih Ibu Sumarsi. Terima kasih kawan-kawan aksi Kamisan yang mengundang saya. Saya di sini bukan untuk orasi, saya lebih ingin berefleksi dan bercerita dan ditutup dengan membaca puisi nanti. Pada hari ini kita memperingati Hari Keadilan Sedunia. Namun masih banyak sekali keadilan itu tidak hadir di dunia ini, terutama yang kita injak di Republik ini, di Indonesia. Banyak sekali pencurian, bukan hanya uang saja yang dilakukan oleh para pejabat, tapi pencurian itu mencuri pikiran-pikiran kita kawan-kawan. Pencuri itu mencuri sejarah kita kawan-kawan. Jadi inilah kondisi sekarang, kita berada pada masa darurat. Kita berada pada masa Indonesia yang sangat gelap, suram. Kita masih berjalan di tengah-tengah kabut, tidak bisa melihat arah ke depan. Sejarah hanya milik para pemenang. Tapi kawan-kawan harus ingat, yang di dalam kuburnya akan terus berteriak mencari kebenaran kawan-kawan. Di Republik ini sudah banyak sekali kesewenang-wenangan, terutama kepada guru. Setahun yang lalu, saya termasuk guru yang terdampak cleansing atau pemecatan massal kali itu. Kami dan kawan-kawan dari Jakarta dan guru se-Jakarta menggugat itu. Tepat setahun yang lalu, bulan Juli ini, Bu Sumarsi. Ketika itu kondisinya sangat bergejolak. Dan saya melihat poster hari ini sebagai guru sejarah. Itu 3 tahun yang lalu. Saya memang 3 tahun itu mengajar sejarah di salah satu sekolah, sejarah dunia dan sejarah Indonesia. Saya pernah mengajar sosiologi selama 2 tahun, dan akhirnya saya harus mengisi ruang-ruang kosong karena hari ini guru sedang krisis, sedang kekurangan guru. Tidak main-main jumlahnya, puluhan ribu. Di mana keadilan itu? Sedangkan banyak gaji guru yang jauh dari kata layak dan jauh dari kata sejahtera. Republik ini sengaja memiskinkan para guru, kawan-kawan. Bapak-bapak di depan membeli robot, harganya berapa kawan-kawan? Ada yang tahu? Berapa? 3, 4 miliar. Tapi gaji guru di Indonesia sangat miris. Masih ada yang di bawah 1 juta. Masih ada yang di bawah UMP, upah regional dan lain. Mau sampai kapan Republik ini mengasingkan, mengkerdilkan dunia pendidikan, kawan-kawan? Bukan hanya itu saja. Di berbagai macam daerah sudah mulai guru-guru muda melawan. Tidak lagi tunduk dengan janji-janji surga. Tidak lagi tunduk untuk sabar dan tabah, tapi mereka melawan. Kemarin baru guru pendidikan agama Islam, dan hari ini di Indonesia pasti akan melawan guru-guru yang terjadi diskriminasi saat tes P3K. Itu kondisi guru saat ini. Setiap tahunnya
menurut data Kemendikbudristek yang lalu, sekarang Kemendikdasmen, menurut Dirjen GTK Pernomduk itu 70.000 setiap tahunnya guru pensiun. Sedangkan kita di Jakarta saja kekurangan guru. Itu di Jakarta, di mana di daerah-daerah dan tidak bisa menggaji layak untuk para guru, ini sangat miris. Itu persoalan guru. Yang kedua, saya ingin mempertanyakan, karena di poster saya guru sejarah, saya akan menanyakan kepada Menteri Kebudayaan hari ini, urgensinya apa ingin menulis ulang sejarah, kawan-kawan? Sudah berpuluh-puluh tahun